Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6214, Situs Warisan 9 Keterampilan Rahasia. UR, Saudara Xiaoyu, seberapa banyak yang diketahui anggota klanmu tentang klan perang kuno ini? Tanya Chu Feng. Setelah itu, melalui narasi Xiao Yu'er dan Xianhai Xiaoyu, Chu Feng juga memahami beberapa situasinya. Pada masa-masa awal era, ketika para pahlawan bersaing untuk mendapatkan hegemoni, hanya ada sedikit catatan tentang klan perang kuno. Klan perang kuno selalu menjadi kekuatan yang misterius. Belakangan, seorang tetua dari klan ikan Xianhai bertemu dengan seorang tetua dari klan San kuno bernama San Lianyue secara kebetulan. Tetua itu mengetahui sebuah relik, dan relik itu berada di dalam laut abadi dan sungai Tianhe, jadi dia ingin bekerja sama dengan klan ikan laut abadi. Klan ikan Xianhai tidak pernah menjadi kekuatan yang tidak masuk akal. Meskipun Xianhai Tianhe adalah wilayah mereka sebenarnya tidak tahu tentang reruntuhannya. Jadi kami menyetujui kerjasama ini dan pergi membuka reruntuhan bersama. Reruntuhan dibuka dengan lancar. Belakangan, klan perang kuno menggunakan Zhan Lianyue sebagai jembatan untuk bekerja sama dengan klan ikan Xianhai berkali-kali. Kerjasama kedua ras ini sangat menyenangkan. Namun klan ikan Xianhai tidak tahu banyak tentang klan perang kuno. Mereka hanya mengetahui beberapa benteng klan perang kuno, namun mereka tidak mengetahui lokasi kelompok klan perang kuno. Faktanya, dari awal hingga akhir, saya belum pernah melihat pemimpin klan perang kuno. Lalu apakah kamu tahu kekuatan klan perang kuno? Chou Feng bertanya lagi. Yang terkuat di antara klan perang kuno yang pernah saya lihat sebelumnya adalah penatua San Lianyue. Tingkat kultivasinya berada di tingkat ke-7 Dewa Sejati. Dewa Sejati tingkat ke-7? Perasaan itu tidak terlalu kuat. Egi menghela nafas. Chu Feng melihat keluar dan melihat dunia formasi tempat mereka berada, tapi saat ini, kekuatan klan perang kuno jelas lebih dari sekedar Dewa Sejati kelas 7. Di dunia formasi itu, Chu Feng merasa bahwa klan perang kuno memiliki fondasi yang sangat kuat. Saudaraku, apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Xiao Yu'er diam-diam bertanya pada Chu Feng. Dia sebenarnya sedikit panik. Meskipun klan perang kuno dan klan ikan laut abadi memiliki hubungan yang baik sebelumnya, itu hanyalah hubungan kerjasama, dan terus terang, itu demi keuntungan. Tapi sekarang, mereka mungkin telah memata-matai rahasia klan perang kuno yang tidak ingin mereka ceritakan kepada siapapun. Tidak ada yang tahu sikap sebenarnya klan perang kuno terhadap mereka. Faktanya, Xianhai Xiaoyu segera mengungkapkan identitasnya karena dia ingin klan perang kuno mengetahui latar belakang mereka. Namun meski begitu, Xiao Yu'er masih sedikit khawatir. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi, jangan terlalu panik. Senior ini memiliki tingkat kultivasi naga langit, dan dia adalah orang baik. Jika klan perang kuno benar-benar memiliki pemikiran lain tentang kita, saya yakin senior tidak akan mengabaikannya. Chou Feng diam-diam berkata pada Xiao Yu'er dan Xianhai Xiaoyu. Naga langit kelas 1, ini lebih lemah dari yang kukira, kata Xianhai Xiaoyu diam-diam. Kultivasi senior ini telah menurun. Dia seharusnya lebih kuat sebelumnya. Begitu, itu yang aku katakan. Tapi naga langit kelas 1 sebenarnya sangat percaya diri. Menurut kesimpulan klan kita sebelumnya, meskipun klan perang kuno tidak lemah, mereka belum mencapai level pemimpin Tianhe. Meski merupakan hubungan kerjasama, sikap yang ditunjukkan klan perang kuno terhadap klan kita masih sangat menakjubkan. Jadi menurutku tidak mungkin ada dewa di antara mereka,
kata Xianhai Xiaoyu. Saya harap begitu. Alasan mengapa Chu Feng mengatakan ini adalah karena dunia formasi yang kuat ini terhubung dengan harta karun yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bagaimanapun, sosok seperti Zhan Haichuan dapat muncul bahkan di cabang lemah dari alam biasa 100 pemurnian. Jika tempat ini benar-benar asal klan perang kuno, entahlah jika ada monster khusus. Setelah itu, Chu Feng juga bertanya kepada Jie Shenxian tentang beberapa pemikiran Jie Shenxian, tetapi Jie Shenxian mulai menghargai kata-kata seperti emas dan tidak mengatakan apapun kepada Chu Feng. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh besar muncul di langit jauh, mendekat dengan cepat seperti awan keperakan. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah pasukan lapis baja perak yang terdiri dari 10.000 orang. Tapi pemimpinnya adalah seorang wanita muda dengan sosok cantik yang mengenakan gaun merah. Meski wanita berbaju merah ini memiliki sosok berlekuk yang sangat mencolok, namun wajahnya penuh amarah. Saat dia mendekat, pasukan lapis baja perak mengepung istana di puncak gunung. Wanita berbaju merah terbang ke puncak gunung, diikuti oleh 2 pria tua, dan berjalan menuju istana dengan sikap mengancam. Nona muda. Orang-orang yang semula menjaga tempat ini masih ingin menghentikannya. Namun wanita berbaju merah itu menatap dengan mata terbelalak, lalu mengucapkan kata pergi, dan orang-orang itu menyingkir. Segera setelah terjadi ledakan, pintu istana ditendang hingga terbuka, dan wanita berbaju merah serta kedua pria tua itu mendobrak masuk. Tak satu pun dari mereka menyembunyikan kultivasi mereka, dan wanita berbaju merah adalah manusia setengah dewa kelas 4. Adapun kedua lelaki tua itu, mereka adalah dewa sejati kelas 5. Yang mana 2 yang berasal dari klan ikan Xianhai? Wanita berbaju merah memandang ketiga Chu Feng dengan mata seorang tahanan. Xianhai Xiaoyu tidak menjawab secara langsung, tapi bertanya dengan suara serius, "Siapa kamu?" Kesopanan dan kesopanan yang saya tunjukkan kepada orang yang lebih tua sebelumnya telah hilang saat ini. Pada saat ini, seluruh temperamen Xianhai Xiaoyu berbeda. Hal ini membuat mata kedua lelaki tua itu berubah. Pengalaman memberitahu mereka bahwa momentum seperti ini tidak bisa dipalsukan. Pihak lain pasti berasal dari luar biasa. Namun wanita berbaju merah tidak setuju. Anda tidak berhak mengetahui siapa saya. Katakan padaku, mengapa kamu masuk tanpa izin ke klan perang kunoku? Apa tujuanmu? Jika kamu tidak memberiku jawaban yang meyakinkan, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku, hubungi pemimpin klanmu, kata Xianhai Xiaoyu. Hanya kamu? Apakah kamu layak bertemu ayahku? Seseorang, jatuhkan dia. Begitu wanita itu mengatakan ini, kedua lelaki tua itu sedikit waspada, tetapi mereka juga berencana untuk mengambil tindakan. Berhenti. Tapi saat ini, ada suara yang datang dari luar. 3 sosok lagi terbang melewatinya. Masih kombinasi 2 lelaki tua dan seorang perempuan muda. Wanita itu mengenakan gaun berwarna putih. Sosoknya tidak begitu menonjol seperti yang ada di istana, tapi itu sudah cukup, dan wajahnya lebih cantik. Dia memiliki hidung yang mancung, mata yang besar, dan wajah yang cerah dengan biji yang lonjong, yang membuatnya sangat elegan. Meskipun yang terakhir lebih menonjol dari segi tampilan, terlihat juga bahwa keduanya agak mirip. Kebanyakan saudara perempuan. Kak, ini tamu terhormat dari klan kita, jadi kita tidak boleh bersikap kasar. Benar saja, ketika wanita berbaju putih itu memasuki istana, ia langsung berhenti di depan wanita berbaju merah tersebut, karena takut wanita berbaju merah itu akan berbuat sesuatu lagi. Tamu yang bermartabat, Molly, mereka akan dihukum mati jika masuk ke area terlarang klan perang kuno kita. Bagaimana mereka bisa menjadi tamu terhormat? Saudari,
para tetua berkata bahwa token mereka asli. Selain itu, mereka juga memberi tahu alasannya. Klan ikan Xianhai dan klan kami adalah sekutu dan tidak akan berbohong kepada kami. Token itu asli. Siapa yang tahu kalau orang itu asli? Selain itu, meskipun dia benar-benar dari klan ikan Xianhai, bagaimana kamu tahu apakah klan ikan Xianhai dapat dipercaya? Saat ini, tidak ada seorang pun di keluarga saya yang bisa dipercaya, dan orang luar bahkan kurang bisa dipercaya. Pada saat ini, wanita berpakaian putih mengeluarkan sebuah tanda. Token ini berwarna emas, dengan tulisan klan perang kuno tertulis di bagian depan, dan tulisan inilah kepala klan tertulis di bagian belakang. Melihat tanda itu, wanita berbaju merah menunjukkan ketidaksenangan. Molly, apakah kamu menggunakan tanda yang diberikan ayahmu untuk menekanku? Kakak, aku tidak bermaksud menekanmu. Tapi klan ikan Xianhai dan klan kita memang tamu terhormat, dan apa yang mereka katakan masuk akal. Sebenarnya ayah pasti akan menyelidikinya dengan jelas, tapi sebelum itu, kita tidak boleh bersikap kasar kepada tamu terhormat kita. Oke, kalau begitu aku tidak peduli tentang ini. Wanita berbaju merah itu memerah karena marah, seolah-olah dia akan kehabisan nafas. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan marah membawa pasukan lapis baja perak pergi. Wanita berpakaian putih itu melirik kedua lelaki tua di belakangnya. Lelaki tua itu keluar dari istana dan berinisiatif menutup pintu. Wanita berpakaian putih memberi hormat kepada Chu Feng dan yang lainnya. Perkenalkan dirimu. Namaku Chan Molly. Yang tadi adalah adikku, Shan Mudan. Pemimpin klan kami saat ini adalah ayah kami. Adikku lugas tapi hatinya tidak buruk. Tolong jangan salahkan dia atas apa yang baru saja terjadi. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Kata Xianhai Xiaoyu. Aku ingin tahu kami harus memanggil kalian bertiga apa? Tanya Shan Molly. Chu Feng dan mereka bertiga juga memberitahu nama mereka kepada Zhan Molly. Nona Molly, jika Anda ingin memverifikasi apakah kami berbohong, Anda cukup mengirim seseorang ke tempat yang saya katakan. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Karena kamu tinggal di dunia formasi ini, kamu pasti punya jalan keluar, kan? Kata Xianhai Xiaoyu. Tuan Xiaoyu, sesuatu telah terjadi pada klan kita sekarang, dan tidak ada cara untuk keluar. Begitu Shan Molly mengatakan ini, Xianhai Xiaoyu menyadari bahwa masalah ini sepertinya sulit untuk diselesaikan. Tuan muda, jangan khawatir. Klan kami akan menyelidiki masalah ini dengan jelas dan kami pasti tidak akan menuduh Anda secara tidak adil. Ini pertama kalinya kamu datang ke klan kami. Biarkan aku mengajakmu mengunjungi klan kami. Tentu saja, Chu Feng dan yang lainnya tidak akan menolak undangan baik hati Shan Molly. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang klan perang kuno yang misterius. Kemudian, di bawah bimbingan Shan Molly, Chu Feng dan yang lainnya mulai melakukan perjalanan keliling dunia pembentukan klan perang kuno. Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa istana tempat mereka tinggal jauh dari pusat klan perang kuno. Namun di sepanjang perjalanan, mereka tidak hanya melihat banyak penjaga, tetapi juga melewati banyak penghalang. Meski terpencil, namun juga merupakan kawasan terlindungi. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah kota megah muncul di depan mereka. Itu adalah daerah di mana orang-orang klan perang kuno sebenarnya tinggal. Saat pertama kali memasuki kota, hal pertama yang saya lihat adalah 9 patung yang menjulang ke langit. Lihat 9 patung itu. Chu Feng langsung tertarik. Karena bentuk dari 9 patung setinggi langit itu adalah pisau, tombak, pedang, kapak, kait, garpu, palu, 9 senjata. Itu bukan patung biasa, ia mengandung kekuatan yang luar biasa.
Melihat Chu Feng sangat tertarik, San Moli memberitahunya, disitulah 9 keterampilan rahasia klan kita diwarisi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.